tidak ditingkatkan ke tahap penyidikan, itu dia. Ya. Kejari Padang Sidimpuan tangani kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, status perkara naik ke penyidikan. Kasus dugaan korupsi kegiatan pembangunan ruang praktik siswa RPS Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan pembangunan RPS Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Audio Video pada Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Padang Sidempuan tahun anggaran 2021. Prosesnya kini masuk tahap penyidikan oleh Tim Pidana Khusus Pitsus Kejari Padang Sidimpuan, ungkap Kajari Padang Sidempuan, Jasmine Manulang, didampingi Kasih Pitsus Yusiman Harefa, dan Kasih Intel Yunius Zega, di Aula Kantor Kejaksaan setempat, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022, di hadapan awak media. Berdasarkan permintaan keterangan dan data serta pemeriksaan lapangan oleh tim teknis Kejari Padang Sidempuan, telah diperoleh bukti permulaan yang cukup terjadinya dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan tersebut, sehingga kasus tersebut ditingkatkan prosesnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan sejak tanggal 24 Oktober tahun 2022, papar Kajari. Sementara, dalam kesempatan itu, Kasih Pitsus juga menerangkan bahwa sumber dana pada kegiatan yang tengah disidik tersebut berasal dari dana alokasi khusus DAK tahun 2021 yang ditampung dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran DPPA Disdikprofsu. Adapun dalam kegiatan yang diduga dikorupsi ini, yaitu sebesar Rp2.303.904.066,45, jelas Kasih Pitsus. Sebut Kasih Pitsus, pihaknya mulai lakukan penyelidikan atas dugaan kasus korupsi tersebut sejak Agustus tahun 2022 lalu. Pihaknya juga telah lakukan ekspose dan periksa beberapa pihak terkait dugaan korupsi tersebut. Dan, berdasar laporan pemeriksaan tenaga ahli konstruksi disimpulkan adanya kekurangan volume pada kegiatan yang dimaksud. Rincin Kasih Pitsus, adapun dugaan perbuatan melawan hukum atas kasus tersebut, yakni pejabat pembuat komitmen PPK tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan ke lapangan bersama penyedia maupun bersama konsultan pengawas. Kemudian, penyedia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak. Konsultan pengawas tidak melakukan pengawasan pekerjaan sesuai kontrak karena tidak turun ke lapangan tetapi hanya dipercayakan kepada seseorang yang tidak termasuk personel konsultan pengawas. Orang yang dipercayakan tersebut tidak pernah melihat atau mendapat kontrak, hanya melihat gambar yang diperolehnya dari penyedia. Bahwa pencairan dana untuk tahap pertama, kedua, dan ketiga, tidak sesuai fakta di lapangan, ungkap Kasih Pitsus. Lanjutnya, dalam kasus ini diduga telah dilanggar Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 UU RI No 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kerugian negara sementara, kita tidak bisa sampaikan di sini. Dan nanti setelah penyidikan kita mendapat audit dari pihak terkait, baik dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan, atau dari akuntan publik, baru kita bisa menyampaikan secara resmi kepada kawan-kawan media, jelasnya. Ia juga menyebut, ke depan akan disampaikan terkait penetapan tersangka terhadap kasus dugaan korupsi tersebut. Adapun batas waktu proses penyidikan pertama terhadap kasus tersebut, katanya, akan berlangsung selama 30 hari ke depan. Bisa kita perpanjang nanti batas waktu penyidikan jika memang ada yang masih belum cukup, dalam hal ini permintaan keterangan atau terkait pengumpulan data dan mungkin menunggu kerugian negara keluar dari lembaga penghitung kerugian negara, jadi bisa kita perpanjang,